Yang berikutnya, anak manusia mencari dan menyelamatkan. Anak manusia mencari dan menyelamatkan. Sebutan anak manusia mengandung arti alasan kedatangannya ke bumi. Kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia? Ini menyatakan alasan, reason he came to the world. The reason he came to the world. Yaitu apa? Agar dia lebih dekat dengan manusia. Agar dia bisa dekat dengan saudara. Allah tidak jauh dari saudara. Amin. Dia dekat. Dia dekat dengan saudara. Dia mau dekat dengan saudara. Sedekat apa saudara? Sedekat apa? Sedekat tadi waktu Nathanael di bawah pohon ara. Kan Nathanael gak ketemu Yesusnya di mana, gak ada. Dia hanya berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan dalam firman. Jadi sedekat itulah Tuhan dengan kita. Sedekat apa sedekat? Waktu engkau berdoa. Waktu engkau berdoa itu Yesus ada dan Yesus melihat loh. Tuhan lihat saudara berdoa. Tuhan lihat waktu saudara di kamar tertutup. Saudara berdoa, mencucurkan air mata. Bergalon-galon mungkin air matanya gitu ya. Ya, Tuhan lihat. Tuhan ada di situ. Waktu engkau baca firman. Waktu engkau baca Alkitabmu. Tuhan ada di situ. Dia sedekat itu dengan saudara. Dia tidak jauh. Karena Tuhan katakan, aku melihat kamu. Dari mana Tuhan lihat? Pasti dari kacamata spiritualnya Tuhan melihat. Yesus melihat. Roh Kudus melihat. Allah Bapa melihat. Waktu Nathanael di bawah pohon ara dia berdoa. Inilah orang Israel sejati. Suatu saat nanti Tuhan akan katakan gitu juga kepada saudara. Maukah saudara dipanggil begitu oleh Tuhan? Mau saudara. Makanya kita perlu punya hubungan dengan Tuhan di bawah pohon ara tadi. Nyatakan semua kekhawatiran saudara, kerinduan, doa saudara, kegelisahan, kecemasan saudara, kerinduan, kebutuhan saudara. Nyatakan semua di bawah pohon ara. Supaya kita berubah dari skeptik kita menjadi a believer, menjadi percaya kepada Tuhan. Anak manusia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Penyebutan anak manusia menunjukkan, merujuk, mengarah kepada apa saudara? Salib. Anak manusia datang untuk mencari kita. Anak manusia datang mencari saudara. Anak manusia datang mencari engkau yang belum kenal Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan saudara. He came to save the world. Untuk menyelamatkan manusia. Anak manusia datang tujuannya adalah menyelamatkan. Yesus datang bukan menghakimi saudara. Yesus datang bukan mau marah-marahin saudara. Yesus mau datang itu untuk menyelamatkan saudara. Untuk mati di kayu salib. Itu tujuannya. Maka dia sebut akulah anak manusia. Karena untuk menebus dosa saudara harus ada korban. Dulu Israel membawa korban domba untuk penebusan dosa. Tapi itu hanya gambaran saja. Untuk dosa saudara ditebus harus ada domba manusia yang tidak bercacat, yang tidak berdosa. Dan itu hanya Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang lain. Karena Yesus adalah anak manusia yang tidak berdosa. Hanya dia yang layak mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Amin saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Anak manusia datang menebus, menghapus dosa kita semua termasuk saya. Tanpa Yesus kita binasa di neraka selama-lamanya. Anak manusia datang untuk mati di kayu salib sebagai harga yang pantas untuk menebus dosa kita. Anak manusia merujuk kepada proses kelahirannya, proses kedatangannya. Yesus tidak datang seperti Adam yang tiba-tiba jadi dari debu tanah. No, Yesus datang masuk ke dalam kandungan Maria, anak perawan yang belum pernah ketemu dengan laki-laki, yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Maria melahirkan bayi Yesus. Sehingga ia memenuhi syarat sebagai manusia 100%. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang itu saudara? Kita semua. Dia datang untuk mencari saudara. Untuk mencari saya. Kita semua manusia berdosa. Bersyukur kepada Tuhan atas inisiatif Tuhan sendiri datang ke bumi mencari kita. Siapakah kita ini? Kita ini tidak
berarti sesungguhnya, tapi karena anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena prestasi kebaikan saudara. Bukan karena kebaikan saya, oh saya anak alim, saya pasti masuk surga. Bukan. Kebaikan saudara itu kain kotor di mata Tuhan. Tidak dihitung oleh Tuhan. Harus ada korban yang sempurna, yang tidak berdosa, yaitu Tuhan sendiri. Itu anugerah Tuhan berikan kepada kita. Itu anugerah, kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Dan dia mati sungguh-sungguh mengalami kematian di kayu salib untuk menjadi harga bayaran yang pantas untuk dosa kita. Yohanes 1 ayat 12. Orang yang menerimanya diberinya kuasa. Siapa orang ini, saudara? Saya. Kita, saudara, yang menerimanya, to all who did receive him. Dia akan menerima apa? He gave the right to become children of God. Dia diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan jaminan, garansi untuk apa, saudara? Menjadi anak-anak Allah. Anak manusia diberikan kepada kita sebagai hadiah dari Bapa. Kado yang Tuhan berikan kepada saudara adalah anak manusia. Nah, ini kado yang indah yang Tuhan berikan, yaitu Yesus datang sebagai anak manusia. Dan anak manusia ini telah Tuhan berikan kepada saudara. Amin, saudara. Pertanyaannya terakhir sekarang. Sudahkah saudara menerima kado itu? Sudahkah saudara membuka kado itu? Sudahkah saudara berjumpa dengan anak manusia itu? Seperti Nathanael berjumpa dengan anak manusia, yaitu Yesus Kristus.